Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Ketika Ibadah Aktif Tetapi Hidup Tidak Berubah. Mari kita membaca Yesaya pasal 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali membangunkan kita, memberi nafas dan mengundang kita untuk datang kepadanya. Pagi adalah waktu terbaik untuk membiarkan firman Tuhan berbicara sebelum dunia berbicara kepada kita. Mari siapkan hati, duduk dengan tenang, dan izinkan suara Roh Kudus menyentuh bagian terdalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah isu besar yang sering tidak dibicarakan, tetapi sangat jelas terlihat. Banyak orang Kristen sangat aktif dalam ibadah, tetapi hidupnya tidak berubah. Ibadah hadir, persekutuan ikut, doa naik, pelayanan berjalan, tetapi saudara, cara bicara tetap melukai. Gosip tetap hidup, hawa nafsu tidak dikendalikan, kebiasaan lama tidak mati, karakter tidak bertumbuh. Apakah hal seperti itu mungkin? Ya, dan firman Tuhan menunjukkan itu dengan sangat keras dan jelas. Masalah utama ibadah yang tidak mengubah hidup. Yesaya 29 ayat 13 mengungkapkan bahwa seseorang bisa memuliakan Tuhan dengan bibir, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Artinya apa, saudara? Mulut bisa rohani, tetapi hati tetap kosong. Suara bisa memuji Tuhan, tetapi hidup bisa menolak Tuhan. Layanan bisa berjalan, tetapi pertobatan tidak terjadi. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jika seseorang tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Sia-sia berarti apa? Tidak diterima Tuhan, tidak membawa perubahan, tidak menghasilkan buah, hanya kegiatan agama tanpa kuasa. Ibadah bukan sekedar hadir, ibadah adalah respon hati yang terhubung dengan Tuhan. Saudara, mengapa ibadah aktif tapi hidup tidak berubah? Yang pertama, karena ibadah hanya menjadi rutinitas. Banyak orang pergi ke gereja, tetapi tidak datang kepada Tuhan. Mereka hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara hati. Yesus mengecam hal ini dengan tegas. Matius 15 ayat 8-9 saudara bisa baca sendiri. Di sana dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ibadah yang hanya sekedar rutinitas itu menghasilkan kekosongan, menghasilkan kejenuhan rohani, menghasilkan tidak adanya perubahan, dan hanya suara tanpa isi. Yang kedua, karena firman hanya didengar, bukan dilakukan.
Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Banyak orang hadir ibadah tetapi setelah amin, hidupnya kembali seperti semula. Yang ketiga, karena tidak mau mematikan dosa. Efesus 4 ayat 23 berkata, tanggalkanlah manusia lama. Dosa tidak hilang hanya karena kita rajin beribadah. Dosa mati ketika kita memilih melawannya. Ketika kita memilih mengakuinya. Ketika kita memilih meninggalkannya. Dan ketika kita memilih untuk mengambil tindakan tegas. Tetapi banyak orang membiarkan dosa tertentu tetap dipelihara. Gosip kecil menurut mereka bukan masalah. Kemarahan dianggap wajar. Hubungan bebas dianggap tidak terlalu apa-apa. Kebiasaan pornografi disembunyikan. Iri hati dibiarkan menguasai. Dan hasilnya apa? Ibadah menjadi tumpul, tidak berdampak. Yang keempat, karena lebih fokus pada aktivitas daripada kedewasaan rohani. Ada orang sibuk pelayanan, tapi tidak sibuk dalam pertobatan. Aktivitas rohani bisa menipu kita, seolah-olah kita baik-baik saja, padahal hati kita jauh dari Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saudara bisa baca seterusnya. Keaktifan tidak menjamin kedewasaan rohani. Berikutnya, karena tidak membuka hati untuk diubah. Roh Kudus siap mengubah, tetapi jika hati tertutup, tidak ada yang terjadi. Mazmur 139 ayat 23-24 di sana dikatakan, selidikilah aku ya Allah. Saudara bisa baca seterusnya. Tanpa sikap hati yang terbuka, ibadah tidak akan pernah menghasilkan pertobatan. Yang berikutnya, saudara, bahaya besar ibadah tanpa perubahan. Kenapa, saudara? Yang pertama, ibadah menjadi sia-sia. Yakobus menyebutkan ibadah seperti ini kosong dan sia-sia. Bayangkan beribadah setiap minggu selama berpuluh tahun, tetapi Tuhan tidak menerimanya. Berikutnya, karakter tidak pernah bertumbuh. Saudara, pemuridan tidak terjadi, buah roh tidak muncul, kesaksian tidak kuat. Paulus berkata dalam Galatia 22-23 menjelaskan buah roh, tetapi ibadah tanpa pertobatan tidak akan menghasilkan itu. Saudara, kehidupan rohani menjadi dangkal dan rapuh. Ketika masalah datang, mudah kecewa, mudah menyerah, mudah menyalahkan Tuhan. Berikutnya, saudara, komunitas rusak karena kata-kata yang tidak bisa dikendalikan. Amsal 16 ayat 28 berkata, si pengumpat memecah belah sahabat. Gereja yang dipenuhi gosip tidak akan pernah kuat. Berikutnya, doa menjadi terhalang. Mazmur 66 ayat 18 berkata, jika aku menganggap dosa dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar aku. Doa tidak bisa menembus langit karena ada dosa yang dibiarkan hidup dalam kehidupan kita. Saudaraku, tanda-tanda hidup kita tidak diubahkan oleh ibadah. Mari kita periksa hidup kita. Apakah gosip masih mengalir tanpa kita sadari? Apakah kita lebih suka cerita buruk daripada mendoakan orang? Apakah amarah lebih cepat keluar daripada pengampunan? Apakah kebiasaan dosa masih disembunyikan? Apakah kita lebih rajin bicara tentang orang daripada berdoa untuk orang? Apakah kita ibadah tiap minggu, tetapi karakter tidak berubah bertahun-tahun? Jika ya, berarti ibadah kita belum bekerja. Nah, saudara, jalan keluarnya bagaimana? Bagaimana ibadah yang bisa mengubah hidup?
Mari kita lihat langkah-langkah praktis berdasarkan firman. Yang pertama, datang mencari Tuhan, bukan sekedar hadir. Ibadah itu dimulai dari kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mazmur 42 berkata, jiwaku haus kepada Allah. Ketika hati haus, ibadah akan bekerja. Yang kedua, biarkan firman Tuhan menegur, bukan sekedar menghibur. Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Firman bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati dan dilakukan. Yang ketiga, mengakui dosa dengan jujur. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Pengakuan membuka pintu perubahan. Yang keempat, saudara, membuat keputusan nyata untuk meninggalkan dosa. Pertobatan selalu berwujud tindakan. Blok kontak yang membawa kita jatuh. Jauhi lingkungan yang negatif. Stop gosip, mulai berdoa. Tutup pintu kesempatan untuk dosa masuk. Kendalikan lidah, bukan membiarkannya liar. Berikutnya, saudara, membiarkan Roh Kudus memeriksa hati setiap hari. Mazmur 139 ayat 23-24 adalah doa penting. Dikatakan di sana, selidiki aku ya Allah, tunjukkanlah kelemahanku. Perubahan sejati adalah hasil karya Roh Kudus. Berikutnya, saudara, bagaimana kita bisa berubah? Hidupkan ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini ibadah sejati. Ibadah tidak hanya di gereja, tetapi di cara kita bicara, cara kita berpikir, dan cara kita hidup. Saudara, mari kita menghidupi ibadah yang bisa mengubah. Mulailah langkah-langkah ini. Setiap pagi berdoa, Tuhan ubah hatiku hari ini. Jaga lidah, kalau ragu lebih baik diam. Pilih perkataan yang membangun. Tanggung jawab pada Tuhan, bukan pada manusia. Evaluasi hidup setiap minggu, apakah ada pertumbuhan? Saudara, Tuhan tidak mencari orang sibuk dalam ibadah. Tuhan mencari orang yang membiarkan ibadah mengubah hidupnya. Ibadah tanpa pertobatan hanyalah ritual keagamaan. Tetapi ibadah dengan pertobatan adalah kuasa. Biarlah pagi ini menjadi titik balik. Biarlah firman pagi hari ini menjadi cermin yang membawa kita berubah. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali ibadah kami tidak mengubah hidup kami. Seringkali kami datang dengan bibir yang memuji-Mu, tetapi hati kami jauh daripadamu. Ampunilah kami, pulihkan hati kami, selidiki kami, bentuk kami, ajari kami menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar. Jadikan hidup kami ibadah sejati yang memuliakan Engkau. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga dilawat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.